Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the most to say that I still care. Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed me there. I wonder if you're thinking, is she alright all alone? I wonder if you tried to call but couldn't find your phone. Have I ever crossed your thoughts? Because your name's all over mine. A moment in time, don't watch me cry. A moment in time, don't watch me cry. I'm not crying 'cause you left me on my own. I'm not crying 'cause you left me with no warning. I'm just crying 'cause I can't escape what could have been. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai misa requiem untuk saudara kita, senior kita, konfrater kita, Pater Franz Xaver Schaap SPD, marilah sekarang kita mendengarkan riwayat hidup beliau secara singkat. Pater Franz Xaver Schaap SPD lahir di Wintersdorf, Jerman, tanggal 11 Oktober 1936 dari pasangan Wilhelm Schaap dan Joachim Jurich. Beliau memulai masa formasi di novisiat SPD St. Augustin, Jerman, tanggal 1 Mei 1959. Beliau mengikrarkan kaum Katolik pada tanggal 1 Mei 1966 dan beliau ditafiskan sebagai imam pada tanggal 22 Oktober 1966 di St. Augustin, Jerman oleh Monsignor Bafil. Beliau mendapat belobing tempat tugas perdana di SPD Provinsi Ruteng, Flores, Indonesia. Selama di Indonesia, beliau bertugas di beberapa bidang pelayanan seperti pastoral parokial di Manggarai, Flores sejak tahun 1968 sampai dengan 1971. Desos Keuskupan Ruteng sejak 1971 sampai dengan 1980. Sebagai ekonom Keuskupan Ruteng 1971 sampai dengan 1979. Sebagai ekonom SPD Provinsi Jawa tahun 1000 sampai dengan 2006 sampai dengan 1000. Terakhir, beliau memilih masa pensiun di Tugu Wacana Cisarua sejak bulan Oktober 2006. Saudara-saudara, Pater Franz Schaap memiliki riwayat sakit jantung dan diabetes. Beliau tiba-tiba mengeluh mual-mual pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, sekitar pukul 15.00 WIB. Pater Sigit, pimpinan rumah biara Soviet di Jakarta, ditemani oleh Pater Lukas, mengantar beliau ke Rumah Sakit Karolus, Jakarta.
Beliau langsung diantar ke IGD setelah melihat kondisi beliau dalam kesulitan bernafas dan jantung terasa nyeri. Berhubung adanya protokol ketat di rumah sakit, hanya diperkenankan satu orang pendamping, maka beliau didampingi oleh Ibu Antonia. Tidak berselang lama, ketika Pater Sigit dan Pater Lukas tiba di Biara, pihak rumah sakit menyampaikan berita bahwa Pater Fransa telah menghembuskan nafas terakhir pada pukul 16:17 WIB. Dokter menyampaikan bahwa pada saat diperiksa, beliau mengalami drop secara drastis dan akhirnya menghembuskan nafasnya. Pater Fransa senior dan misionaris ulung kami, selamat jam. Kami mengenal dan mengapresiasi seluruh pengabdian dan pelayananmu sebagai seorang imam, biarawan, dan misionaris Serikat Sabda Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah sekarang kita mempersiapkan diri, kita mengikuti misa requiem ini dengan penuh kekusukan, penuh iman, dan marilah sekarang kita berdiri, kita menyanyikan Kita ingin
melepas pergikan saudara kita ini dengan perayaan Ekaristi Kudus, bersyukur atas rahmat Tuhan untuk beliau, dan mohon Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan membuka pintu surga untuk dia. Maka supaya upacara kita ini berkenan di hadapan Tuhan, maka mari dengan rendah hati kita mohon ampun dulu atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kita hening sejenak. Kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa itu, Dia mengasihani kita, Dia mengampuni dosa-dosa kita, dan perjalanan kembali ke rumah Bapa. 52 tahun yang lalu, Pater Franz Schaff tinggalkan tanah airnya, tinggalkan kampung halamannya, sanak saudaranya, datang ke tanah air kita, menjadi misionari Serikat Sabda Allah. Dia hidup bersama dengan kita. Dia mengabdi dan melayani bersama dengan kita. Bahkan dia berani mengambil keputusan untuk menjadi warga negara seperti kita. Jiwa dan semangat misioner ini bukan hanya Pater Franz hidupi dan hayati sendiri secara pribadi, tetapi dia mau membaginya bagi sama saudara SWD yang lain di Indonesia, di Timor Leste. Pater Franz juga membagi saluran rahmat ini dalam karya pelayanannya bagi banyak orang, bagi banyak kongregasi, bagi banyak kelompok-kelompok yang lain, melalui tugas-tugas yang dipercayakan kepada beliau. Tadi dalam bacaan pertama kita dengar, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pater Franz menjalankan semuanya itu dengan penuh iman atas panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Dia seolah-olah berkata kepada kita, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Maka dalam bacaan Injil, kita semua diajak untuk menyadari pengharapan iman kita yang sama akan Yesus Kristus. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ia utusan misioner kita yang masih bersiara ini dengan rahmat Yesus Kristus dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi umat beriman. Untuk konfrater kita Pater Franz Schaff yang telah meninggal, dalam pembaptisan ia telah menerima benih hidup yang kekal. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan para kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. untuk Pater Franz Schaff yang telah menjabat imam di dalam gereja,
Semoga ia diikut sertakan dalam perayaan ibadat surgawi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kaum keluarga Pater Fransa di Jerman dan untuk para sahabatnya, khusus komunitas Jerman yang dia layani, semoga mereka dihibur dan dikuatkan, dan semoga apa yang Pater Franz tampilkan lewat pelayanan ini berbuah dalam hidup mereka sehari-hari. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit, semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih ilahi. Kami mohon. Khususnya persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi hidup dan dalam kasih Tuhan kami. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan." Agungkanlah misteri iman kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami, keluarga-keluarga kami, komunitas-komunitas kami, bangsa dan negara kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Setelah mengadakan yang mulia dan berkuasa, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. jaminan hidup iman dan panggilan kita. Dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk kita domba-domba. Oleh karena itu berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saja atas dosa saya, tetapi dosa saya dan seluruh.
matamu yang suci, matamu nampak bening sejuk lembut. Kau pandang abdi putramu berdoa, oh Bunda selalu menolong sampai kekal. Di dunia ini yang telah mewartakan misteri iman, semoga di surga ia menikmati kepenuhannya dengan nyata demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Sebelum mengangkat jenazah, saya mengucapkan atas nama saudara di provinsi ini terima kasih banyak untuk semua yang membantu dan menolong seluruh proses sampai menuju ke pemakaman. Kita mau buat upacara Ekaristi dengan singkat untuk memberi penghormatan kepada imam kita ini, dan sesudah ini kita akan segera mengantar beliau ke Lembah Kuning Jakarta Bekal, upacara yang dipimpin oleh Pater Rektor. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang mengucapkan atau turut berbelasungkawa untuk kami di Provinsi SPD Jawa ini, Superior Jenderal, para provinsial Indonesia Timor Leste, mengucapkan turut berduka cita Provinsi SPD Jawa atas kepergian anggota kita. Kita ucapkan banyak terima kasih atas dukungan mereka, dan secara khusus kita berterima kasih untuk keluarga Pater Pras, saudara-saudari Pater Prasa yang juga mengikuti upacara ini secara live streaming. Kita mohon dengan rendah hati supaya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan dan membuka pintu surga. Bagaikan terbayang sengsara.